Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu di siang hari ini untuk membersamai anak-anak kita di hari yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat di akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sudah berhadir di samping saya Ustazah Yulia. Beliau adalah Kepala SMP Islami Terpadu Kardan Hasanah Banjarbaru. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang santai dengan beliau. Dan tak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita sapa Ustazah Yulia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa hari ini Ustazah puasa pertama. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustazah Emma? Alhamdulillah, luar biasa juga. Biasa. Alhamdulillah. Semoga anak-anak kita juga mendapat pengalaman berharga dan luar biasa juga ya di hari pertama puasanya pada hari ini. Amin amin, alhamdulillah. Jadi mungkin kita langsung saja Ustazah ya, kita berbincang santai saja, apalagi ini sudah masuk di hari pertama kita berpuasa, sesuai dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu sabar berbuah manis. Dan kesempatan ini langsung saja kami persilahkan kepada Ustazah Yulia, tetapi sebelumnya bisa lagi nih memberikan sapa-sapa anak-anak kita, berikan semangat. Kenapa? Dengan harapannya mereka tetap semangat, karena nih hari pertama pasti banyak cobaan ya Ustazah. Oke, silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ustazah Yulia yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk hari pertama. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadannya yang masih diberi ujian sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat sakitnya dan bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan lancar. Amin. Dan Allah beri keberkahan. Amin. Iya Ustazah Emma. Dan sabar berbuah manis, berarti ada banyak ya Ustazah yang akan kita kita urai di hari ini. Karena kalau di bulan puasa ini selain sabar menahan pengen buka, ya berarti ada banyak lagi yang harus kita tahan selama Ramadan ini Ustazah. Tentunya seperti itu ya Ustazah ya. Tapi harapannya nanti apa yang kita sampaikan tidak menjadikan beban. Betul. Untuk anak-anak kita, tidak menjadikan takut, tetapi menjadi motivasi nih. Betul. Untuk berproses menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Oke, betul sekali Ustazah ya. Jadi dari hal-hal yang ringan, belajar untuk bersabar. Nah, kalau dari Ustazah Yulia sendiri bisa memberikan contoh sabar yang bisa diterapkan anak-anak kita ini yang seperti apa Ustazah? Iya. Terima kasih sekali lagi Ustazah Emma ya. Anak-anakku semua, tentunya belajar sabar ini adalah bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang tentunya, perlu proses yang panjang. Oleh karena itulah kenapa kita harus mulainya sejak saat ini, sejak sedini mungkin. Bahkan bagi yang kemarin mungkin belum tersadarkan nih pentingnya sabar itu seperti apa. Siapa tahu setelah mendengarkan bincang-bincang kita akan muncul, Allah akan bukakan pintu hidayah sehingga mau belajar untuk bersabar. Nah, hari ini Ustazah Emma, dari hal yang paling ringan kita akan membahas tentang sabar menahan amarah. Kemudian kita juga akan belajar sabar menahan hawa nafsu.
Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Nah, seperti itu. Kita tahu karena kesabaran ini memerlukan effort yang luar biasa, maka Allah pasti akan memberikan pahala yang luar biasa juga. Betul. Ketika setiap umatnya mau berproses untuk belajar sabar. Betul. Kita mulai dari sabar menahan amarah. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, sabar menahan amarah. Sering kita jumpai di sekolah nih. Kita akan bahas sesuatu hal yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Anak-anak kita, remaja, SMP ini baru saja balik tentunya. Bahkan Betul. ada yang belum balik ya Ustazah. Betul. Masa pubertas ya Masa Ustazah. pubertas. Nah, kondisi emosionalnya pasti melonjak-lonjak. Betul. Naik turun nih, fluktuatif. Nah, seperti itu. Dari situlah juga bila kita tidak bisa menahan kesabaran, akan muncul perundungan. Bullying ya. Bullying, Ustazah. betul. Terkenal. Baik verbal maupun fisik, ketika betul. berada di lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku, saking pentingnya nih belajar menahan amarah dan juga belajar bersabar. Allah itu ngasih kita ngasih kita gambaran dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 153 yang berarti wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Ustazah, ketika kita mendapat cobaan tadi, andai kata di sekolah nih ada temannya yang berperilaku atau berbuat yang menjengkelkan hati, maka kita nanti ketika istirahat atau memasuki waktu sholat, segerakanlah sholatnya untuk mendinginkan hati. Ya. Seperti itu. Karena apa? Allah ini senang kepada orang-orang yang belajar untuk bersabar. Nah, selain itu ada lagi nih ayatnya juga untuk menyemangati kita agar belajar bersabar. Nah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146 bahwa dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar, anakku. Tuh, kan? Kalau sudah dicinta Allah ini pasti apapun yang kita inginkan Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Iya. Jangankan Allah ya. Jangankan Contoh Allah. ringannya kalau misalkan mama atau orang tua sayang dengan kita, pasti pun akan dikabulkan. Betul Ustazah. sekali. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya Ustazah, yang maha Betul. kaya, Betul maha sekali, pemberi, Ustazah. pengasih dan penyayang. Nah, seperti itu anakku. Jadi yang pertama, belajar bersabar yaitu dengan cara menahan emosinya. Ya, jadi ketika ada teman berbuat tidak menyenangkan, kita harus meresponnya dengan bijak. Mengolok-olok gitu ya Ustazah ya. Iya, mengolok-olok nih, berarti diolok-olok. Sebisa mungkin kita mendekatkan diri dengan Allah. Pertama kali kita lakukan apa? Istighfar. Gitu. Betul. Istighfar dulu. Kemudian apabila sudah istighfar, kita berusaha menghindar apabila kita diolok-olok. Kita laporkan kepada guru. Apabila langsung dibalas dengan emosi, maka akan muncul perundungan dan masalah itu tidak akan selesai. Betul sekali, Ustazah. Seperti itu Ustazah Emma. Betul. Jadi diharapkan di bulan Ramadan ini anak-anak kita ya Ustazah ya itu belajar sabarnya lebih diperdalam. Kenapa? Amarah itu kan selain bersinggungan dengan orang, amarah adalah juga pada saat ingin marah. Kalau tadi kan orang yang mengganggu, kalau sekarang kita yang mau mengganggu orang. Nah, jadi pada saat kita lagi puasa, aku lagi puasa, berarti aku nggak boleh ganggu orang. Kan gitu ya Ustazah ya. Menahan kan ya. Maaf Ustazah. Jadi menahan. Jadi diharapkan dengan berpuasa itu anak-anak Ustazah bisa menahan amarahnya. Paling tidak sampai nanti azan beduk ya Ustazah. Nah, tetapi dengan begitu 1 hari belajar, 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya lama-lama bisa terbiasa memanage emosinya dengan baik. Jadi pesan Ustazah, dengan turunnya ayat-ayat tersebut itu membuat kita termotivasi untuk bisa memanage emosi kita, apalagi di saat-saat kita puber. Kalau dari awal puber kan emosinya sudah fluktuatif, kita sudah berproses Ustazah. Maka insya Allah hasilnya nanti ketika dewasa
sudah stabil, stabil. akan arif dan bijaksana ketika menghadapi ataupun mengambil keputusan. Oke. Seperti itu, Nah, Ustazah. kemudian yang kedua Ustazah, sabar menahan hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu biasanya konteks anak-anak ini adalah ke makanan. Oh iya dong, apalagi puasa nah, ya, kan Ustazah. hari puasa panas terus lihat entah di medsos itu ada minuman air putih aja kayaknya enak banget ya Ustazah ya. Betul sekali. Nah, kalau dari Ustazah sendiri selain hawa nafsu untuk makanan, untuk anak-anak kita kira-kira apa Ustazah? Anak-anak kita tadi kembali lagi ya, remaja, baru puber, hormon kelelakian dan hormon kewanitaannya meledak, Ustazah. Betul sekali. Tentunya lawan jenis itu menarik. Iya. Menarik sekali, bukan begitu anak-anakku semua. Jadi melihat si A kok, aduh cantik, aduh gantengnya, aduh melihat bintang Korea, aduh senang sekali. Betul, terbayang-bayangkan seperti Iya. itu. Nah, kita belajar dari cerita Nabi Yusuf. Seperti kita ketahui ya Ustazah ya, dari kisah Nabi Yusuf ini beliau diberikan godaan, diberikan ujian dengan didatangkan seorang wanita yang cantik jelita, nggak ada tandingannya gitu kan. Tetapi Nabi Yusuf berusaha untuk berlari dan menghindar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk, seperti yang ada di surat Yusuf ayat 23. Allah berfirman yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Terus Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, dari situ anak-anakku, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari zaman dulu yang namanya godaan terhadap lawan jenis itu sudah ada. Dan sama Allah dicontohkan tadi. Kita harus bijak lagi nih. Iya, betul. Nah, kalau sekolah di SMP IT Koordinasana ya Ustazah Emma ya, tentunya ini sudah diajarkan, bahkan setiap Senin dikumandangkan nih, dinyanyikan ya. Berarti ini ya Ustazah, himne lulus ujian. Betul sekali Ustazah Emma. Kalau tidak salah di dalam bait itu ada, buat apa pacaran membuat bodoh. Ya Ustazah. Betul sekali. Berarti itu bisa konteksnya menahan hawa nafsu untuk berpacaran. Iya. Ya, betul. Sesuai nih di Al-Qur'an pun sudah ada ya, contohnya ada. godaannya itu lawan jenis gitu loh. Bahkan nih cantik jelita. Jadi harapan Ustazah, anak-anak Ustazah selama bulan Ramadan ini ketika nanti belajar daring, bujur-bujur belajar daring. Tangannya jangan membuka jendela yang lain, membuka gambar-gambar yang lain, atau membayangkan orang-orang, perempuan-perempuan yang dikehendaki sehingga menimbulkan rasa yang berlebihan. Betul. Kemudian juga nanti ketika di sekolah, harap pergaulannya juga dijaga, dibatasi, seperti itu. Sebenarnya di sekolah sudah diajarkan dan pendiri yayasan pun sudah mewanti-wanti kita. Kalau pacaran itu membuat bodoh. Kenapa ya bikin bodoh? Karena yang difikirkan biasanya orang yang pacaran bukan lagi Allah. Allah jadi yang nomor kesekian karena cinta ke makhluk yang berlebihan, tidak ada kontrolnya. Khawatirnya juga terjerumus pada hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak baik, seperti itu. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita kembali lagi selama di bulan Ramadan, selain hawa nafsu untuk makan, minum ya kan, dari imsak ya subuh sampai nanti maghrib, menjelang maghrib itu bisa menahan. Selain itu juga nanti konteksnya di dalam pergaulan sehari-hari sama seperti itu, mampu menahan ya kan. Bukan berarti tidak boleh ya Ustazah tertarik dengan lawan jenis ya, tetapi bagaimana kalian berinteraksi itu ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah ini
ini sudah 2 poin Ustazah ya, sabar menahan amarah, kemudian sabar menawan hawa nafsu, dan yang ketiga ini adalah sabar menghadapi ujian atau cobaan. Ini kalau untuk anak-anak kita di SMP kayaknya belum ada ujian deh Ustazah, berat kayaknya kalau ujian kayaknya hidup ya. Tapi kalau untuk anak-anak kira-kira ujiannya ujian yang seperti apa Ustazah? Pada umumnya yang saya temui di sekolah, ya Ustazah, kita temui juga di kehidupan sehari-hari, setiap hari membersamai anak-anak Ustazah. Ujian anak-anak, ujian yang sering muncul yang kita amati, yang sebenarnya bukan ujian Ustazah, tapi bagi anak-anak ini menjadi ujian berat. Ya, tata tertib sekolah itu salah satu contohnya. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, tentunya dalam kita menjemput ilmu pengetahuan itu tidak juga mudah. Ada ujiannya, ada tantangannya. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan dan ujian? Kalau kita tidak bisa menaklukkan tantangan dan ujian, kita akan kalah. Maka kita akan dekat dengan kebodohan dan keamburadulan tata kehidupan. Karena pada dasarnya aturan-aturan yang biasanya itu menjadi ujian bagi anak-anak kita, bilang aduh beratnya ujian, itu biasanya tata aturan, tata tertib sekolah. Kalau kita tidak bisa menaklukkan mereka nih tatib nih yang macam-macam tadi, jangan harap suatu saat ketika dewasa hidup kita akan teratur dan tertata. Kenapa? Karena untuk memiliki kehidupan yang teratur dan tertata itu pun proses sejak dini. Seperti ujian untuk bangun jauh lebih pagi. Hujan itu bisa menjadi ujian bagi anak-anak kita. Betul sekali Ustazah. Ya, apalagi musimnya seperti ini, redup-redup, mau subuh kok turun hujan. Tambah ngantuk tarik selimut padahal sudah azan subuh. Nih, hujan menjadi ujian kita untuk bangun pagi. Nah, nih bilangnya gini, Allah, kamu nurutin tidur, apa mau ibadah nih, apa mau ketemu aku nih? Di sholatmu kan seperti itu. Nah itu harus ditaklukkan nih mana seperti itu. Begitu juga nanti ketika berangkat sekolah itu rentetannya panjang Ustazah. Kalau tidak bisa menaklukkan tadi, otomatis sekolahnya kan amburadul. Datang ke sekolah terlambat, ibadah sholat duhanya terlambat, amburadul kan. Betul. Itu baru awal. Ini kalau tidak ditaklukkan, tidak dimanage dengan bagaimana dengan nanti di kehidupan di masa yang akan datang. Belum lagi tata tertib yang lain, ya kan? Anak-anak laki-laki yang biasanya harus potong SKI 2. Wow, ini ujian Ustazah. Padahal sebenarnya tidak, itu bagian daripada kita belajar berproses untuk menjadikan kita jauh lebih baik. Taat aturan bukan sih ya sebenarnya, tetapi akan menjadi ujian bagi mereka yang merasa bahwa ini berat. Padahal sebenarnya tidak. Kemudian lagi HP ini ujian. Betul sekali Ustazah. Itu ujian semua orang itu. Semua orang, tidak aja anak-anak tapi juga ayah bunda dan kita juga sendiri tentunya. Mau ngaji dulu, tadarus dulu, apa main HP dulu. Itu ujian. Ya kan? Betul sekali Ustazah. Kalau kita tadarus selembar bolak-balik, rasa panjang, rasa lama sekali. Main game 2-3 jam tidak terasa. Kok enggak selesai? Enggak terasa. Betul sekali, ujian juga. Itu harus ditaklukkan. Betul. Seperti itu Ustazah Emma. Banyak sekali Ustazah ya. Selain itu juga bisa kita ibaratkan seperti kita mau naik dari kelas 7 ke kelas 8. Otomatis sebelum kita naik berarti kita harus melewati ujian. Ulangan ya kan. Nah, dan pernah dulu Ustazah menyampaikan pada saat memberikan pengarahan anak-anak, pelangi akan muncul setelah badai. Betul Ustazah betul ya. Sekali. Artinya kita dari sekarang berakit-rakit ke hulu ya. Bersenang-senang kemudian artinya apa? Kita mengikuti cobaan-cobaan, ujian-ujian, nanti setelahnya itu akan mendapat sebuah kebahagiaan dan kemudahan. Dan sekali lagi muaranya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita seperti apapun, menahan amarah, menahan hawa nafsu, ikhlas mendapatkan ujian, muaranya harus kalau kita jauh dari Allah maka akan semakin berat. Iya, semakin berat. Nah, anak-anakku jangan lupa,
untuk mempermudah itu, untuk membantu kalian yang sedang belajar pun begitu dengan Ustadz Ustazah, jangan dilupakan buku kecil ini Ustazah Oh Emma. iya betul Ustazah. Nah, Buku apa ini. itu saja? Ini buku amalan rutin harian. Buku ini disusun dengan apik dan dirangkai oleh pendiri Yayasan Qardon Hasanah, Bapak Insinyur Ahmad Ghazali, yang mana isinya ini tuntunan sebenarnya. Isinya simpel-simpel untuk amalan harian. Jadi anak-anakku kalau andai kata nih lagi marah, istighfar, sudah nggak usah diherani temennya buka, baca Yasin. Betul saja. Ya kan? Atau baca Asmaul Husna, semua sudah ada di sini. Semua ada saja. Iya. Bahkan doa-doanya juga Doa-doanya ada. ada. Jadi harapannya anak-anakku ketika bulan puasa ataupun hari-hari biasa, kalian harusnya bersyukur berada di dalam naungan Qardon Hasanah. Ada ini. Ini pendiri langsung yang menyusun. Ya. Ini tentunya penuh harapan di dalam sini ketika beliau menggoreskan pena beliau, merangkum ayat-ayat Al-Quran dibuat, diramu di sini. Ini tentunya ada doa-doa terselip yang nantinya untuk kalian semua tentunya bagi yang membaca ataupun mengamalkannya. Ada doa-doa indah tentunya. Ada cinta kasih di sini. Iya. Ya, seperti itu. Jadi harapannya juga tidak ada alasan nanti ketika bulan Ramadan ini Ustazah Emma, saya mau jalan-jalan seharian ke rumah nenek, nggak bisa ngaji, nggak hafal Asmaul Husna, nggak berasmaul husna, nanti habis sholat zuhur atau asar tidak ada alasan. Kenapa? Imut bukunya. Iya, jadi dikemas dalam bentuk yang praktis. Jadi bisa dibawa kemana saja dan kapan saja bisa dibaca. Iya, jadi Seperti masukkan saku atau di tas kecil itu kan luar sudah biasa, saja. bisa saja dibaca dimanapun. Jadi harapannya anak-anakku, buku ini menjadi teman kalian berproses. Begitu juga buku ini akan menemani Ustadz Ustazah berproses untuk menjadi lebih baik, untuk mencerahkan kolbu kita. Kita mulai dari yang paling mudah, paling ringan, amalan rutin ini. Jangan ditinggal. Sudah ada panduan. Syukur alhamdulillah ya Ustazah. Luar biasa ya, luar biasa. Anak-anak saja. Alhamdulillah dari buku-buku itu memberikan kita ilmu-ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah. Tak terasa Ustazah sudah panjang lebar nih bincang-bincang kita. Jadi dari 3 tadi sudah dijabarkan oleh Ustazah Yulia. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Yulia tadi bisa memberikan asupan, bisa memberikan motivasi dan juga bisa terus membentengi diri dengan hal-hal yang baik agar anak-anak Ustazah bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, ya Dan Rabbal. semoga pertemuan pada hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Tak terasa sebelum kita tutup Ustazah, mungkin kita bisa mengucapkan memberikan ucapan kepada anak-anak kita semua. Silakan Ustazah Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Ustazah Emma. Saya Ustazah Yulia Erik Mulyaning Wuri beserta Ustazah Emma Megawati mewakili seluruh Dewan Guru dan keluarga besar SMP ITI Qardon Hasanah Banjarbaru mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita selalu berada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.